Jadi sampai hari ini tidak ada progres lebih lanjut dari Barreskrim Polri. Bagaimana kasus pagar laut, ya, yang kami kalau tidak salah 7 nama yang sudah kami adukan ke Mabes Polri. Ada Ali Hanafi Lijaya, ada Engcun alias Gojali, ada Mandur Mehmet, dan yang lainnya termasuk Agung Sedia Group. Ini bagaimana kasusnya? Ya, jangan sampai bahwa ini diendapkan lama-lama kemudian tidak pernah terungkap siapa pelaku aktor intelektual dari kasus pagar laut sepanjang 30 km lebih. Jadi kalau hanya menetapkan Arsin, saya kira tidak masuk akal karena Arsin itu hanya kepala desa Kohod. Ya, mengapa kemudian dia dianggap melakukan pembakaran sampai ke 16 desa yang lain? Saya kira ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, karena kami punya tanggung jawab sebagai pengadu ke Barreskrim Polri, kami ingin mengingatkan kembali kepada Barreskrim Polri, ayo tolong tuntaskan kasus pagar laut. Jangan menjadi bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. Ya, kasus Raja Ampat sudah ditutup itu, 4 PT ya. Masa kasus pagar laut tidak bisa diungkap kasusnya? Ya, jadi kami minta untuk segera mengumumkan siapa pelaku-pelakunya. Tidak cukup hanya 4 orang, tetapi harus diungkap siapa aktor intelektual di balik kasus pagar laut dan juga perampasan tanah untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pagar laut dan kasus Charlie Chandra adalah satu pergelaran ketidakadilan di Republik ini terhadap proses penegakan hukum di negeri ini. Kenapa saya katakan demikian? Kasus pagar laut itu ada entitas usaha 263 SHGB yang memiliki sertifikat itu. Kenapa hanya Arsin Kades Kohod yang ditetapkan tersangka dengan 3 orang lainnya? Dan sekarang kenapa itu dilepaskan oleh Barreskrim Mabes Polri? Sementara kenapa entitas bisnis yang punya sertifikat itu tidak pernah dipanggil oleh Barreskrim, apalagi ditetapkan tersangka? Kita tahu bahwa ada 263 SHGB itu diantaranya dimiliki mayoritasnya oleh IAM dan CIS. CIS itu adalah Cahaya Inti Semesta Sentosa, dan IAM itu Intan Agung Makmur. Dan oleh kuasa hukum PIK 2, Saudara Muanas Alaidit, 2 entitas bisnis ini sudah diakui adalah anak usaha Agung Sedayu Group milik Aguan. Kenapa terhadap kasus Aguan ini tidak diterapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, setidaknya turut serta melakukan tindak pidana terhadap terbitnya sertifikat laut di perairan Tangerang, Banten? Sementara terhadap Charlie Chandra yang tidak terlibat sama sekali dalam mengisi formulir yang ada di BPN diterapkan pasal 55 biar bisa menjangkau Charlie Chandra. Ini ketidakadilan dalam penyidikan yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Kalau perkara kita 55 ditarik biar semua kena, giliran kasus pagar laut nggak diterapkan pasal 55 untuk entitas bisnis yang jelas-jelas dia mendapatkan manfaat dari sertifikat laut, karena sertifikat itu atas nama Cahaya Inti Sentosa, atas nama IAM ya, Intan Agung Makmur, dan ini semua entitas bisnis anak usaha Agung Sedayu Group. Jadi makin sakit kita ini sebagai rakyat kecil. Kita yang jadi korban Pak Charlie Chandra dalam peristiwa perampasan tanah sekaligus dijadikan tersangka, belum lagi di luaran di framing sebagai mafia tanah. Gembong mafia tanahnya ya Aguan ini yang menggunakan perangkat hukum, aparat penegak hukum, kebijakan negara untuk merampas tanah rakyat, dijadikan asas industri properti untuk menambah pundi-pundi Aguan dan Antoni Salim makin kaya raya. Aguan. Ini bisnis namanya. Kalau kayak gini ini bukan bisnis, ini ngerampok. Jadi kalau hitung-hitungannya hanya membayar aparat, membayar pejabat, ya kosnya lebih ringan ketimbang harus membayar tanah secara ridho dari rakyat, itu bukan bisnis, itu penjajahan. Dan hari ini kita baru tahu ternyata dakwaan jaksa yang cuma 3 lembar itu kita nyatakan tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas, baru dilengkapi, dicermati, dijelaskan melalui tanggapan jaksa. Coba sejak awal itu 9 tambah 3 lembar, 12 lembar, baru kita tahu ini dakwaan jos. Awalnya dakwaan cuma 3 lembar.
Begitu kita komplain lalu dilengkapi. Nah, saya ingin tegaskan, jangankan ngisi formulir, injak semut pun kalau itu tidak disukai oleh aguan bisa jadi perkara. Jadi masalahnya bukan formulir itu, tapi ada target dalam perkara ini, dan entitas yang punya target dalam perkara ini adalah aguan selaku pemilik proyek Pantai Indah Kapuk. Dan saya ingatkan Antoni Salim, Anda jangan hanya mengambil keuntungan dengan terlibat bisnis di Pantai Indah Kapuk ini. Kami tahu Pantai Indah Kapuk itu yang punya dua entitas bisnis, Salim Group dan Agung Sedayu Group. Salim Group milik Antoni Salim. Jangan kau ambil cuan keuntungannya, sementara kau tutup mata terhadap penderitaan rakyat, bahkan penderitaan Charlie Chandra yang nyatanya dia adalah orang etnis Tionghoa juga. Sebelumnya kita dianggap anti aguan, anti Cina, ini pribumi, memecah belah. Lah sekarang korbannya pun etnis dari Tionghoa. Wahai pemilik kekuasaan di negeri ini, presiden kah, jenderal kah? Apa kalian ridho melihat negeri ini dikangkangi oleh oligarki? Tidak malu pundak kalian ada bintang, tapi kalian diatur-atur oleh oligarki. Di mana sabta marga kalian? Sumpah prajurit, sumpah polisi kalian. Ketika kalian dilantik, diambil sumpah jabatan untuk melayani rakyat. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana kezaliman begitu marak di negeri ini. Kami merasakan dalam jarak yang dekat dan bahkan bersentuhan langsung bagaimana kezaliman dan ketidakadilan itu dirasakan rakyat di negeri ini. Karena itu kami tidak saja sedang membela Charlie Chandra, tapi kami membela hak rakyat yang terzolimi, membela orang-orang yang lemah yang tidak bisa bersuara, meskipun mereka tahu apa yang saya sampaikan ini semua orang udah tahu yang ada di Tangerang. Tapi kami hanya meneruskan apa yang menjadi suasana kebatinan, sikap perasaan dari rakyat yang ada di Banten yang hari ini mereka dirampas tanahnya tetapi tidak punya kemampuan untuk berjuang. Karena itu kami berharap seluruh rakyat membersamai kasus Charlie Chandra, karena ini adalah simbol perjuangan melawan oligarki PIK 2. Coba ikuti ya saya ya. Ikuti, nanti kalau saya sudah ikuti, saya kasih contoh, ikutin ya. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Yuk. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Jadi saya ingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kezaliman ini, segeralah bertobat. Apalagi yang muslim. Kenapa? Saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang muslim, baik menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi pejabat di BPN, bahkan menjadi kementerian-kementerian yang ada. Ingatlah, kalian, kita semua termasuk saya tidak abadi di dunia ini. Kita semua akan mati. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sengaja menyampaikan ini adalah bentuk kasih sayang kami kepada semua saudara muslim. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Unsur akhaka zoliman au madluman." Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zolim ataupun yang terzalimi. Rasul ketika itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kalau kami membela yang terzalimi masuk akal, bagaimana kami menolong orang-orang yang berbuat zalim?" Ini dengan cegah, menghentikan. Karena itu mudah-mudahan nasihat kami ini bisa mencegah sekaligus menghentikan kezaliman PIK 2 di wilayah Tangerang, Banten. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.